Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Mari kita bersyukur dengan kesadaran yang penuh bahwa kita tinggal di sebuah negara tropis di mana negara kita dilalui oleh garis khatulistiwa, sehingga negara kita menjadi negara yang subur, negara kita negara yang secara sejarah telah diakui memiliki begitu banyak peninggalan-peninggalan prasejarah, dan kita ini adalah para pewaris dari prasejarah. Alangkah indahnya, alangkah bahagianya kalau kita semua bisa bukan sekedar mewarisi prasejarah, tetapi kita semua juga bisa memahami pesan-pesan para leluhur yang disampaikan kepada kita. Oleh karena itu kita bersyukur karena kita bagian dari sekian banyak generasi yang diwarisi peninggalan-peninggalan peradaban yang luar biasa. Tetapi sedikit sekali yang mengerti bahwa leluhur kita pernah mencapai peradaban yang sangat adiluhung. Dan kalau kita sudah bisa memahami itu, berarti kita memiliki suatu kesempatan, suatu ruang yang lebih luas untuk bisa mencapai kembali peradaban yang pernah dicapai oleh para leluhur kita, terutama peradaban yang menyangkut aspek spiritual. Oleh karena itu mari kita bersyukur bahwa kita sebagai generasi, sebagai pewaris dari para leluhur, di mana kita tinggal di sebuah negara yang mewarisi warisan prasejarah yang luar biasa dari peradaban masa lalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita untuk menangkap semua pesan simbolik, pesan siloka yang telah ditinggalkan oleh para leluhur kita. Oleh karenanya mari kita rundukkan kepala kita. Kita puji Allah yang telah memberikan segalanya kepada kita, lahir, batin. Kita puji Dia dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam mari kita sanjungkan karibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seraya bersalawat padanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita selalu terhubung dengan orang-orang yang bisa menghubungkan kita dengan Allah. Semoga kita selalu terhubung dengan wasilah-wasilah yang akan mengantarkan kita kepada tujuan dari kehidupan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Para sahabatku yang dirahmati Allah, marilah kita awali kajian kita ini bersama-sama memohon ridho dan berkah Allah seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah menyelesaikan sebagian dari episode kajian kita di surat Al-A'raf. Kalau tidak salah sampai ayat yang ke-140. Kita akan lanjutkan ayat 141 dan seterusnya. Masih panjang kajian kita. Tetapi sebelumnya saya ingin menunjukkan satu ayat yang luar biasa, yaitu ayat 157. Saya punya harapan hari ini kita bisa menyelesaikan kajian kita dari 141 sampai ayat 160. Ayat 157 disilahkan untuk melihatnya, membuka Al-Quran yang bagi yang membawanya. Kalau yang tidak membawa disilakan untuk melihat slide berikut ini. Di ayat 157 ada pernyataan yang luar biasa yang harus kita cermati. Dan sebelumnya mari kita lihat ayat 156 sebagai landasannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia dan akhirat. Ini adalah suatu hajat yang sangat luar biasa. Karena sebetulnya agama kita, agama Islam dan semua agama di dunia yang ada, tidak ada satu agama pun yang mengajarkan kita boleh sengsara di dunia karena bahagia di akhirat. Semua agama mengajarkan kita untuk bahagia dua-duanya, dunia dan akhirat. Jadi salah kaprah kalau ada orang yang mengatakan biarlah kita di dunia sengsara karena bagian kita di akhirat. Lalu ada lagi dengan sombongnya mengatakan kebahagiaan dunia itu katanya hanya milik orang-orang yang kafir. Dan kata-kata kafir selalu dikaitkan dengan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Itu salah kaprah, ya. Allah mengajarkan di dalam Quran, wabtagi fi ma atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kita disuruh untuk mencari jalan untuk kehidupan akhirat tanpa kita melupakan nasib kita di dunia. Demikianlah ajaran Islam mengajarkan kepada kita. Selanjutnya ayat ini mengatakan, sesungguhnya kami kembali kepada engkau. Ya, nanti kita lihat sambungannya. Lalu Allah berfirman, siksaku akan kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada tanda-tandaku. Dan siapa orang itu? Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi. Ya. Jadi kata-kata ummi itu jangan dipahami seakan-akan Nabi Muhammad itu sebagai orang yang tidak bisa baca tulis. Ya. Jadi ummi di sini sangat tinggi sebenarnya tingkatannya. Karena ummi di sini adalah simbolik dari suatu kondisi spiritual yang telah dicapai oleh Nabi. Karena belajar spiritual itu tidak mungkin dari tulisan-tulisan biasa. Belajar spiritual itu tidak mungkin lewat jalur akademis. Karena belajar spiritual itu tidak mungkin keluar. Ya, kecerdasan intelektual sudah membuktikan tidak bisa mengantarkan orang untuk mencapai kecerdasan spiritual. Kecerdasan intelektual itu semuanya di pikiran sadar, dan pikiran sadar itu semua di otak kiri. Sedangkan kecerdasan spiritual itu di pikiran bawah sadar, subconscious mind, dan itu adanya di otak kanan. Dan antara otak kiri dan otak kanan itu sebetulnya ada suatu filter yang disebut dengan critical area kritis. Dan filter itu sebetulnya sangat luar biasa.
Ya, nanti kita akan tunjukkan. Dan filter itu memfilter informasi dari pikiran sadar yang boleh diizinkan ke pikiran alam bawah sadar. Karena kalau semua diizinkan itu sangat berbahaya. Apalagi ketika informasi itu tertanam dalam di pikiran bawah sadar, dan itu akan menjadi pola-pola, ya, nilai-nilai yang kemudian diyakini di pikiran bawah sadar, dan itu akan membangun perilaku dan karakter manusia. Nah, karakter dan perilaku manusia sangat ditentukan dengan apa yang dibangun, pola yang dibangun di pikiran bawah sadarnya. Nanti kita akan kaji secara dalam tentang hal itu, ya. Jadi sebetulnya yang disebut dengan ummi itu, ya, karena beliau itu belajar spiritual itu tidak melewati bahasa-bahasa manusia, tidak melewati bahasa-bahasa tulisan manusia, bahasa-bahasa simboliknya manusia. Makanya beliau belajar spiritual langsung Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu yang disebut dengan ummi, ya. Jangan merendahkan nabi kita sendiri, seakan-akan nabi itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Oh, nabi itu pengusaha kok. Nabi itu dagang, betul? Masa orang dagang tidak bisa baca tulis? Ya ditipu orang terus. Padahal Nabi Muhammad itu kan sangat piawai berdagangnya. Ilmu-ilmu syariah yang dikembangkan manusia modern sekarang itu kan peninggalan dari pemikiran dan ide-ide yang dicapai oleh Nabi Muhammad. Ummi di situ jangan diartikan buta, aksara biasa. Ya, karena Quran Qadim itu memang tidak perlu kemampuan untuk membaca aksara. Ya, tanpa ditulis dapat dibaca. Jadi tanpa ditulis tetapi bisa dibaca. Dan membacanya pun tidak menggunakan mata biasa, tapi menggunakan mata kolbu, mata jiwa. Itu yang disebut dengan ummi. Ya. Kalau kita belajar ilmu-ilmu intelektual itu masih banyak rekayasa. Tapi kalau belajar spiritual dengan kekosongan kita, dengan kejujuran kita, disitulah sebetulnya kemurnian jiwa yang akan mengantarkan kita kepada nilai-nilai sejati yang sebenarnya. Dan tolong dipahami itu supaya kita memiliki kerangka berpikir yang sama. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi. Ya. Mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil. Dan yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka untuk mengerjakan yang ma'ruf. Nah, ma'ruf, ya, kalau kita lihat kata dasarnya ya'muruhum bil ma'ruf. Ma'ruf itu kata dasarnya adalah arafa. Arafa itu berarti mengenal. Ya. Jadi sebetulnya para nabi, para rasul itu mengajarkan tentang bagaimana cara mengenal. Mengenal siapa? Mengenal dirinya, mengenal Tuhannya. Wayanhahum anil munkar. Dan mereka itu mengajarkan tentang cara bagaimana mencegah seseorang yang sudah kenal kepada Tuhannya, yang sudah kenal pada dirinya, supaya dia tidak termasuk orang yang memungkiri apa yang dia kenal. Itu sebetulnya, ya, yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Lalu ayat berikutnya, ya, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Luar biasa, ya, sangat luar biasa. Jadi para nabi, para rasul itu ternyata mengajarkan segala hal yang sangat universal. Bukan sekedar mengajarkan bagaimana mengenal diri, mengenali Tuhan, tetapi juga mengajarkan kepada kita untuk, ya, menghalalkan yang baik, mengharamkan yang buruk, dan membuang dari kita segala beban dan belenggu-belenggu yang membelenggu kita. Jadi kalau ada pelatihan-pelatihan spiritual yang mengatakan dirinya sangat modern karena dia sudah begitu jauh bergerak di dimensi yang ini, bisa memberikan pelatihan tentang bagaimana memberdayakan alam bawah sadar sehingga potensi alam bawah sadar itu bisa membuat kehidupan kita menjadi rileks,
Sebetulnya itu kan sudah diajarkan sejak dulu di dalam Al-Quran. Nanti kita akan kupas lebih dalam lagi. Ini biasa, seperti biasa. Saya kalau mau ngajar memberikan dulu deskripsinya supaya secara global Bapak Ibu bisa melihat kemana arah pikiran saya. Maka ya, orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya. Nih, tolong perhatikan. Ini kan lanjutan ayat 156 tentang orang yang bertakwa tadi. Siapa orang yang bertakwa? Yaitu orang yang mengikuti Rasul, ya, Nabi yang ummi, gitu, ya. Lalu ciri-ciri mereka itu ada. Ciri-ciri mereka itu yang pertama selalu mengarahkan manusia kepada ma'rifat, mengarahkan kepada proses pengenalan. Yang kedua mencegah yang sudah mengenal supaya tidak memungkirinya. Yang ketiga menghalalkan yang baik. Yang keempat menghalalkan yang buruk. Yang kelima mampu menghilangkan segala beban dan belenggu yang membelenggu mereka. Nah, orang-orang yang seperti itu ya bukan sekedar titik sampai di situ, tapi mereka juga beriman kepada Rasul dengan sepenuhnya, lalu memuliakannya, lalu menolongnya, berarti membantu perjuangannya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya. Ini bagian yang paling penting, mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya. Kalau kita melihat bahasa Qur'annya, ya, subhanallah, sangat luar biasa. Di sini dikatakan wattaba'un nur allazi unzila ma'ahu. Jadi sebetulnya tugas kita itu banyak. Kalau menurut ayat ini, ya, pertama harus mengenali diri sendiri dan mengenali Tuhan kita. Yang kedua, jangan sampai kita berbalik ke belakang memungkirinya. Yang ketiga, selalu belajar di jalan yang baik, menghindari diri kita dari segala yang buruk. Kemudian menghilangkan segala beban yang tidak penting, yang sering membebani kehidupan kita. Yang keempat, kita juga harus menghilangkan segala belenggu, keyakinan-keyakinan yang salah, ya, keyakinan-keyakinan yang membelenggu, yang membuat kehidupan kita menjadi sangat sempit. Ya, itu harus dibuang. Juga kita harus mengimani para rasul, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang benderang yang diturunkan bersamanya. Nah, bagian yang ini kadang-kadang disamarkan. Mengikuti cahaya yang terang itu katanya mengikuti Al-Quran. Padahal ternyata mempelajari Al-Quran tidak semudah kita ngomongnya. Betul nggak? Karena di Quran banyak sekali ayat-ayat yang mutasyabihat. Itu. Nah, berkenaan dengan cahaya ini, saya mau cerita sedikit, karena ini sangat luar biasa. Mari kita kembali kepada mukadimah tadi. Kita ini hidup di negara tropis, negara yang dilewati oleh garis khatulistiwa. Apa luar biasanya? Luar biasanya adalah hampir semua wilayah tanah air kita itu mendapati sinar matahari yang cukup berlimpah selama 12 jam. Ya. Dan siang dengan malam kita itu seimbang 12 jam. Dan 12 ditambah 12 itu jadi 24. Persis surat An-Nur, surat yang ke-24. Makanya orang-orang tua kita, leluhur-leluhur kita, kalau kita lihat simbolik-simbolik yang ditinggalkan kepada kita, mereka hanya ingin mengatakan kepada kita bahwa sebetulnya para leluhur kita itu sebetulnya adalah manusia-manusia matahari. Sekali lagi, para leluhur kita itu sebetulnya manusia-manusia matahari. Bukan sekedar mereka itu dilimpahi oleh cahaya matahari jasmani yang berlimpah, tetapi mereka juga ingin menunjukkan kepada kita bahwa mereka telah dilimpahi oleh cahaya matahari ruhani yang berlimpah di dalam batinnya. Dan kalau kita cerita matahari, episode yang lalu mengenai Quran surat Al-Kahfi yang sudah kita selesaikan, hampir ya dari awal sampai akhir cerita tentang matahari. Karena matahari itu pekerjaannya cuma dua,
terbit dan tenggelam. Itu adalah fase-fase spiritual. Ya, oleh karena itu kalau kita belajar dari Nabi Ibrahim ketika mencari Tuhan, yang pertama didapat Nabi Ibrahim kan sebetulnya bintang-bintang dulu, yang kecil-kecil dulu. Setelah itu baru mendapatkan bulan. Setelah mendapatkan bulan, lalu beliau mendapatkan matahari. Sesaat setelah mendapatkan matahari, beliau mengatakan, wa ana minal musyrikin, bahwa aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Tentu saja matahari yang dimaksud di situ bukan matahari biasa. Dari kecil Nabi Ibrahim sudah ketemu kalau dengan matahari yang itu. Jadi proses pencarian Tuhan ternyata berujung kepada cahaya di atas cahaya. Dan semua orang yang menuju ke arah sana pasti akan berujung di sana. Makanya coba perhatikan. Di negara tropis kita itu yang paling subur dari semua pepohonan kan pohon kelapa. Kalau orang Sunda bilang kalapa. Dan ternyata orang Sunda itu sangat visioner. Kalapa itu dari dua kata, kala dan pa. Kala itu artinya waktu, dan pa itu artinya ruang atau tempat. Kalapa sebetulnya suatu buah yang menceritakan tentang konsep ruang dan waktu. Kenapa konsep ruang dan waktu dihubungkan dengan matahari? Karena matahari itu menjadi pusat dari semua peredaran tata surya. Konsep ruang dan waktu berawal dari pusatnya matahari. Kita menghitung kalender, membuat hari-hari, ya, menghitung jadwal sholat. Semua kan berdasarkan, ya, titik edarnya tuh matahari. Dan bumi kita mengedari matahari. Dan semua tata surya mengedari matahari. Dan tolong diperhatikan, tata surya kita mengedari matahari ke sebelah kiri, lintasannya ke kiri. Ya, sama seperti tawaf. Tawaf juga mengedari Ka'bah ke kiri. Jadi itu harus diperhatikan. Kenapa? Ya, mengedari Ka'bah itu ke kiri. Sama seperti pergerakan tata surya. Karena semua itu adalah urusan kiri. Ya, urusan jasmaniah, urusan dunia sebetulnya. Karena kalau urusan ruhaniah pasti kanan. Makanya kata Quran, beruntunglah golongan kanan dan merugilah golongan kiri. Makanya kalau kita mengelilingi Ka'bah cuma jasmani saja, mengelilingi batu yang jasmani pula, jasmani mengelilingi jasmani, efeknya cuma efek kiri, efek jasmania, lelah dan capek. Berbeda kalau orang yang sudah menganan, ya. Makanya coba perhatikan, kalau kita mengelilingi Ka'bah kan harus melewati satu tempat yang disebut dengan rukun Yaman, rukun kanan. Kalau sudah lewat rukun kanan itu sudah menganan. Kalau sudah menganan doanya diganti, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati. Kan di situ cocok dengan ayat ini. Dunianya hasanah, akhiratnya hasanah. Sampai di titik terakhir yang disebut dengan Hajar Aswad, kembali ke titik asal. Itu sudah hasanah dua-duanya. Kalau sudah hasanah dua-duanya itu sudah selamat. La tamutunna illa wa antum muslimun. Baru siap mati. Jadi mati itu harus hasanah dua-duanya. Maka sebetulnya sekarang ini upaya kita sedang menghasanahkan dua-duanya. Kalau pikiran kita belum hasanah, hasanahkan sekarang. Kalau cara hidup kita belum hasanah, hasanahkan sekarang. Kalau cara kerja kita belum hasanah, hasanahkan sekarang. Kalau cari rezeki kita belum hasanah, hasanahkan sekarang. Kapan lagi kita menghasanahkan semuanya kalau bukan sekarang? Karena besok belum tentu hidup. Itu sebetulnya simbolik yang sangat luar biasa. Ya. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan, ya, di zaman dulu orang-orang yang tinggi spiritualnya disebutnya kan Dwi Jawara. Jawara itu dari dua kata, Jawa dan Ra. Jawa itu kan Jawi, bahasa Jawa, artinya sapi. Dan Ra itu artinya waktu, Ra itu artinya cahaya. Jawara itu adalah sapi yang mencapai cahaya. Nah, sapi mana yang mencapai cahaya? Ya sapi betina, jawabannya ada di Quran. Dan sapi betina itu bagi yang tahu adalah jasmani. Jadi sebetulnya jawara adalah orang-orang yang sudah mengantarkan ruhaniyahnya dengan jasmaniahnya menuju kepada Sang Maha Cahaya. Itu jawara. Lalu kemudian jawara itu dijadikan sebagai titel buat orang yang tidak mempandi golok, bisa nyumput dinu caang cenah eta jawara. Bukan. Ya,
Nyumput di nucaang itu artinya apa? Walaupun kita ada di dalam kotoran dunia tetap bersih. Walaupun kita ada di lingkungan pekerjaan yang kotor, kita tidak terkotori. Walaupun kita bergaul dengan orang-orang yang pikirannya kotor, kita tidak terkotori. Itu jawara. Itu sudah damai dengan dirinya sendiri. Makanya para jawara tinggalnya di mana? Tinggalnya di tatar parahyang. Pa itu artinya ruang, ra itu cahaya, hyang itu leluhur. Jadi parahyang yang kemudian disebut dengan parahyangan. Itu dari mana kata-katanya? Pa itu artinya ruang, ra itu cahaya, hyang itu leluhur. Jadi sebetulnya parahyang artinya apa? Tempat para leluhur yang sudah mencapai cahaya. Makanya guru-guru ma'rifat, ya, guru-guru kebijaksanaan selalu dari timur. Kan gitu, ya. Selalu dari timur. Makanya kan kita sering mengatakan guru-gurunya ma'rifat itu di tanah Jawa, adanya di Parahyangan Timur. Ya kan? Iya. Dan kalau saya mau ungkap sejarah, ternyata ya saya sudah diperjalankan selama sekian belas tahun untuk bertemu dengan para leluhur kita di tanah Parahyang ini. Ternyata mereka sangat luar biasa. Coba perhatikan, kalau ada orang nikah dan hajatan pasti bikin hiasan dari daun kelapa muda. Daun kelapa muda kemudian dibentuk lingkaran-lingkaran, dan lingkaran-lingkarannya itu persis matahari kan? Betul nggak? Membentuk matahari. Sebetulnya leluhur kita ingin menunjukkan kepada kita bahwa kami sudah mencapai matahari. Bukan matahari yang itu saja, tapi matahari ruhani. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Makanya kita bersyukur kita menjadi para pewaris dari manusia-manusia matahari, dan kita pun harusnya hari ini menjadi manusia matahari. Makanya coba perhatikan, kalau di tanah Sunda ya, banyak sekali orang Sunda yang senang sekali ngukut hayam jago, beternak hayam jago. Betul enggak? Iya, Sukabumi, Cianjur, sana Bogor, ke Garut, banyak yang senang dengan ayam jago, ayam jantan, ayam pelung. Kenapa mereka ngukut ayam jago? Karena kan ayam jago itu dari sekian banyak binatang yang pertama kali menyambut matahari itu kan ayam. Betul nggak? Coba, ya kan? Kan Sangkuriang itu nggak jadi menikah di Dayang Sumbi gara-gara ditipu ayam jagonya. Betul nggak? Belum datang materi yang beneran, kemudian dikasih lampu, ayam jagonya berkokok. Kata Dayang Sumbi, udah selesai, ya, karena waktu sudah habis. Padahal sebetulnya kan itu upaya untuk menghentikan keinginan Sangkuriang supaya tidak menikahi Dayang Sumbi. Itu kan cerita yang luar biasa bagi orang yang tahu. Bagi orang yang tidak tahu ya sudah selesai ceritanya sampai di situ. Itulah para leluhur kita luar biasa, ya. Iya. Kalau kita lihat ayam jago, bagian yang paling indah kan bagian belakangnya, ekornya. Dan ekor itu kan pengendali sebetulnya. Betul nggak? Iya, pesawat juga dikendalikan oleh ekornya. Naik perahu dikendalikan oleh ekornya. Betul nggak? Ekor ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Ekor itu adalah pendorong. Makanya Ki Hajar Dewantara mengatakan, ya, tuturi handayani. Kan begitu? Betul nggak? Pendorong, ya. Makanya coba perhatikan, lambangnya pendidikan itu kan ekornya ayam jago. Saya tidak tahu apakah orang-orang yang bergerak di bidang pendidikan sadar atau tidak. Kenapa ayam jago? Betul nggak? Karena ayam jago itu binatang yang menyongsong matahari. Jadi harusnya semua orang yang bergerak di bidang pendidikan lebih pagi bangunnya dibanding ayam. Betul nggak? Piraku elehku hayam. Ayam jago jam 3 sudah kongkorongok, betul nggak? Iya, manusia ketika dikasih azan pun hayya 'alas shalah, ya, as-sholatu khairu minan naum. Salat itu lebih utama daripada tidur. Orang Sunda bilang teu salat ge teu nanaon. Kan kalah sama ayam jago, betul nggak? Iya. Makanya ayam jago kemudian kalau sudah saatnya bisa bertengkar disuruh berantem. Itu perlambang sebetulnya. Perlambang dari apa? Nah itu.
Orang-orang yang tidak utuh belajar spiritualnya, ya kan? Berantem itu. Berantem itu kan sebenarnya perlambang bahwa orang-orang yang diselimuti oleh ego ketika belajar spiritual, ujungnya pasti berantem. Ya, jadi kalau kita masih suka berantem, padahal sudah mengatakan diri sangat spiritualis, itu sebetulnya masih belum selesai dengan diri sendiri. Sama dengan ayam jago. Betul enggak? Makanya kan Nusantara, ya, awalnya kan luar biasa bersatu. Ya, ketika ada orang-orang yang egois, kemudian masuklah sifat-sifat berantem tadi. Sehingga Nusantara ini menjadi diambang kehancuran kalau tidak diikat. Makanya Nusantara itu diikat dengan satu dasar yang bernama Pancasila. Nah, simbolik dari sila-sila Pancasila kemudian ditaruh di dadanya burung Garuda. Betul enggak? Kenapa burung Garuda? Nanti ada ceritanya tuh di Quran. Karena burung Garuda ini bisa terbang tinggi. Betul enggak? Jadi sebetulnya sila pertama menyatu, mengesa dengan Allah itu baru tercapai kalau seseorang sudah menggunakan sayap untuk terbang. Makanya itulah yang kemudian dilambangkan dengan buruk. Itu ada hubungannya. Kalau kita pergi ke Bali, banyak sekali patung-patung di Bali yang bersayap. Oh, manusia bersayap. Itu kan perlambang sebetulnya. Kalau kita lihat suku-suku pedalaman di Meksiko, suku-suku aborigin dan lain sebagainya, itu juga sama. Perlambangnya dengan sayap. Jadi sebetulnya sudah cukup untuk menyatakan kepada kita bahwa sebetulnya kalau kita ingin mengikat Pancasila dari 1 sampai 5, sebetulnya kita harus terbang. Terbang kemana? Terbang menggunakan burung Garuda, menggunakan sayap yang Allah berikan kepada kita. Untuk apa? Mencapai kesadaran spiritual yang tertinggi. Makanya ketika mengesa dengan Allah, lahir sila kedua. Akan lahir manusia-manusia yang adil dan beradab. Lahir sila ketiga, persatuan Indonesia, tidak cekcok, tidak seperti ayam jago. Lahir yang keempat, pemimpin yang memimpin dengan hikmah dan kearifan. Kan sebetulnya Pancasila mengamanatkan bahwa sebetulnya negara kita Indonesia ini harus dipimpin oleh pemimpin yang memimpin dengan hikmah dan kebijaksanaan, bukan memimpin dengan otoritas dan kezaliman. Dan baru sila yang kelima tercapai, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah yang kemudian ya ajaran para nabi, para rasul itu di Indonesia disebutnya kan agama. Agama itu asli bahasa Indonesia. Ya, apakah agama sama dengan din dalam bahasa Arab? Saya tidak tahu. Nanti kita harus diskusi panjang tentang itu. Apakah din dalam Quran itu cocok diterjemahkan dengan agama? Itu masih pertanyaan. Karena din itu bahasa Arab, bahasa Tuhan, sedangkan agama asli bahasa Indonesia. Kita coba saja secara etimologi kita pelajari bahasa Indonesia. Ternyata agama itu sebetulnya aslinya itu adalah dari tanah Jawa. Agama artinya adalah tata salira. Apa? Tata salira, ngaji diri, itu agama. Jadi kalau kita menyatakan sudah beragama tetapi belum bisa menahan diri, mengendalikan diri, berarti belum tata salira, belum cukup dikatakan beragama, apalagi menyakiti orang lain. Ngerti maksud saya? Saya belum sampai bisa menyamakan din sama dengan agama. Karena din itu bahasa Arab, bahasa pengalaman spiritual. Kalau agama itu bahasa Indonesia asli. Dan agama itu arti kata dasarnya adalah tata salira. Makanya di tanah Jawa ada 3. Ada agama, ada nigama, ada sundarigama. Kalau agama itu tata salira. Kalau nigama itu tata nagara. Kalau sundarigama itu tata semesta. Jadi harusnya kalau orang sudah beragama berarti sudah tata salira ke dalam. Nah, kalau tata saliranya sukses menata diri ke dalam, akan keluar sifat-sifat baik, baru tata masyarakat. Ya kan? Negara ini dibangun oleh apa? Kan dibangun oleh keluarga. Coba ingin mengubah keluarga kita, tata salira dulu. Tata salira, nanti kenyamanan dirasakan keluarga. Betul?
Nah, keluarga-keluarga yang sudah nyaman membangun komunitas, disebutnya RT. Nanti membangun RW, membangun kelurahan, membangun kecamatan, kabupaten kota, provinsi, dan kemudian membangun nation, negara. Jadi sebetulnya tata negara ini tidak akan sukses kalau kita tidak memulai dengan agama yang berarti tata salira. Jadi kalau ada kemiripan, karena yang diajarkan para nabi, para rasul itu kan kebanyakan tata salira. Lalu ajaran mereka disebut agama di Indonesia, menjadi masuk akal. Tetapi belum tentu simetris, belum tentu sama. Tetapi ada kemiripan. Bisa dimengerti maksud saya? Yang dibawa para nabi, para rasul apa sebetulnya? Kalau kita lihat Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-157, kan di sini dikatakan tugasnya para nabi, para rasul yang pertama ya'muruhum bil ma'ruf. Betul? Wa yanhahum 'anil munkar. Ini tata apa? Tata apa ini? Ini tata salira. Kenali dirimu, kenali Tuhanmu, dan jangan memungkiri apa yang Allah pertunjukkan kepadamu. Betul nggak? Tata salira bukan ini. Ini tata salira. Berikutnya apa? Ya, berikutnya halalkan yang baik, haramkan yang buruk. Ini masih tata salira. Lalu berikutnya apa? Ya. Kemudian di sini juga sudah ada dimensi tata negara. Nah, berikutnya hilangkan beban-beban, hilangkan belenggu-belenggu. Ini masih tata salira. Betul nggak? Nah, begitu sudah berbicara tentang ya, beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, mengikutinya, itu sudah tata negara itu. Betul nggak? Nah, berikutnya apa lagi? Ya, di sini kan ada kata-kata di awalnya berzakat, betul nggak? Itu kan sudah tata semesta. Subhanallah, luar biasa ya, luar biasa. Jadi sebenarnya leluhur kita sudah mengajarkan hal yang luar biasa kepada kita, cuman kita nggak mengerti. Makanya kenapa kalau ada orang menikah, semua untuk upacara pernikahan serba dari kelapa, mulai dari sabutnya sampai untuk mandikan saja kan diambil pakai apa? Untuk gayungnya saja itu kan pakai apa? Dari batok kelapa, betul nggak? Semuanya, ya. Untuk alas duduknya pengantin yang mau dimandikan itu juga dari daun kelapa muda. Dan semua daun kelapa muda disusun sedemikian menjadi seperti matahari. Betul nggak? Ada seperti itu. Ya kan? Cuman sedikit sekali yang tahu. Makanya daun kelapa muda disebutnya janur. Janur itu kan sejatinya nur. Iya. Jadi sebetulnya leluhur kita ingin memberikan pesan kepada kita bahwa sebetulnya mereka sudah menjadi manusia matahari. Nah, bukan sekedar menjadi manusia matahari, tapi mereka sudah mensifati sifat-sifat matahari. Ayo, apa sifat matahari? Menerangi semuanya, tidak pernah meminta balasan. Akibatnya semua pohon di semesta ini pasti menuju matahari, karena matahari tidak pernah meminta balasan. Kalau kita berbagi tidak ada muatan, semua kebaikan dari semesta akan tunduk menuju kita. Keberkahan akan menuju kita, insya Allah. Matahari seperti itu, menyinari dan terus menyinari tanpa minta balasan. Betul nggak? Kok saya tidak pernah tersinari matahari? Ya salah sendiri kata matahari, karena kamu tinggal di kamar atau di hutan belantara. Keluarlah dari kamarmu, pasti akan dapat sinar matahari. Apalagi kita tinggal di negara tropis dengan limpahan sinar yang sangat luar biasa. 12 jam siang, 12 jam malam. Ternyata asyhadu alla ilaha illallah hurufnya 12. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hurufnya 12. 12 tambah 12 24. 24 surat An-Nur. Betul enggak? Luar biasa. Sangat masuk akal kalau Imam Al-Ghazali menulis kitab yang namanya Mishkatul Anwar, yang di dalamnya hanya mengupas satu ayat saja dari surat yang ke-24, yaitu ayat yang ke-35 dari surat An-Nur. Luar biasa. Jadi Imam Al-Ghazali juga sebetulnya manusia matahari. Pertanyaan sebelum saya lanjutkan, apakah hari ini kita sudah bisa menjadi manusia matahari?
sudah bisa berbuat seperti matahari, membagikan cahayanya tidak pernah terlambat, tidak pakai syarat. Jamnya terbit, terbit. Jamnya terbenam, terbenam. Walaupun kita belum bangun, matahari sudah terbit lagi. Matahari tidak pernah terlambat untuk terbit, walaupun kita tidak pernah membalas kebaikannya. Itulah matahari. Kalau kita belajar dari sifat-sifat matahari, subhanallah, luar biasa. Ya, makanya semua pohon di semesta menuju matahari, karena dia selalu membagikan kebaikan kepada semesta ini. Mari kita berdoa ke dalam diri kita setiap pagi, minta kekuatan pada Allah. Ya Allah, semoga hari ini atau kapan saja menjadi hari terbaik untuk aku mati, dan semoga Allah memberikan kekuatan kepadaku untuk menjadikan setiap orang yang bertemu denganku, mereka mendapatkan manfaat dariku. Bahagiakanlah setiap orang yang bertemu denganku, dan hindarkan kata-kataku, sikapku yang buruk, agar setiap orang yang bertemu denganku tidak pernah tersakiti olehku. Makanya setiap saat menjadi saat yang terbaik untuk mati bagi orang yang suci. Setiap hari adalah hari yang terbaik untuk mati bagi orang yang soleh, karena hidupnya terjaga. Matahari jasmani menyinarinya, matahari ruhani selalu menyinarinya. Luar biasa. Dan inilah sebenarnya diajarkan para nabi, para rasul. Makanya di ayat ini lalu Allah menegaskan, ya, wattaba'un nur alladzi unzila mahu, dan ikutilah cahaya yang telah diturunkan kepadanya. Jadi seorang rasul berarti seseorang yang mengajarkan bagaimana caranya untuk menjadi manusia matahari. Luar biasa enggak leluhur kita? Subhanallah, sangat luar biasa. Makanya ya, kalau kita lihat dari pepatahnya kalapa, ya, orang Sunda bilangnya kalapa, orang Jawa bilangnya apa? Kelopo, orang Melayu bilangnya kelapa. Itu semuanya luar biasa. Makanya kelapa ini merupakan suatu pohon yang apanya semuanya memiliki makna. Rabbana ma khalaqta hada. Artinya kalau kita sudah menjadi manusia matahari, semuanya akan berguna. Bagi manusia matahari, masalah pun menjadi berguna. Bagi manusia matahari, orang-orang yang menyakiti pun menjadi berguna. Luar biasa ya. Jadi tidak masuk akal kalau orang beragama kemudian menyakiti orang lain. Berarti tata saliranya gagal. Apalagi tata negaranya, apalagi tata semestanya. Jadi kalau orang beragama, ya nanam apa saja pasti jadi, karena penuh dengan kasih sayang. Betul enggak? Kalau di rumah kita ada pohon yang mati, ya jangan salahkan pohon dulu. Coba periksa, jangan-jangan kita tidak menyiraminya. Orang yang penuh kasih sayang pada semesta pasti bukan hanya ngurusi diri sendiri. Setelah pagi tubuhnya disirami, dia ingat yang harus disirami bukan hanya tubuhnya, termasuk juga rumput dan bunga yang ada di halaman. Kalau itu sudah dilakukan, keseimbangan akan terjadi. Dan kalau semua melakukannya, semesta ini tidak akan pernah rusak. Walaupun harus berevolusi menuju satu keadaan baru, tetapi untuk rusak kecil. Kalau orang beragama membabat hutan, itu tidak ada kasih sayang. Paham maksud saya? Baik Bapak Ibu, luar biasa ya. Sekarang kita lihat ayat yang di bawahnya. Kita lihat ayat yang ke berapa tadi? 141. Dan ingatlah, hai Bani Israel, ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan kaumnya. Saya sudah jelaskan di episode yang sebelumnya, Bani Israel adalah kaum yang berjalan menuju Tuhan, yang disempurnakan kalimatnya, yang diutamakan segala nikmat yang diberikan padanya. Ya. Dan satu kebahagiaan Bani Israel apabila dia telah selamat dari ancaman Fir'aun. Saya ingin mengatakan bahwa Bani Israel ada dalam diri kita, Fir'aun juga ada dalam diri kita. Ya, selamatnya kita, tidak selamatnya kita, Bani Israel yang ada dalam diri kita tergantung kekuatan kita untuk mengalahkan sifat-sifat Fir'aun.
yang mengazab kamu dengan azab yang sangat jahat, yaitu mereka membunuh anak laki-lakimu dan membiarkan hidup wanita-wanitamu. Jadi sudah saya jelaskan di ayat di kajian sebelumnya, Fir'aun itu sifatnya membunuh laki-laki, membunuh potensi ruhani, ya, dan membiarkan hidup-hidup perempuan. Berarti ya, menubuh-suburkan hal-hal yang bersifat jasmaniah. Nah, kalau kita pedulinya hanya pada aspek jasmaniah, tidak peduli pada aspek ruhaniah, nah itu sebetulnya masih didominasi oleh sifat-sifat Fir'aun. Ayat yang ke-142, lihat. Dan telah kami janjikan kepada Musa sesudah berlalu waktu 30 malam, dan kami sempurnakanlah jumlah malam itu dengan 10. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Indah sekali. Pertama berapa? 30. Yang kedua disempurnakan lagi 10. Jadi berapa? Jadi 40. Kalau dalam hadis Nabi dikatakan semua kebaikan itu harus berdurasi 40. Ayo, kalau mau tahajud terus menerus, lakukan saja dulu 40 yang pertama. Terus tahajud. Berat memang 40 yang pertama, tapi kalau sudah terlampaui 40 yang kedua, 40 yang ketiga, itu menjadi ringan. Karena apa? Alam bawah sadar itu ada tadi yang namanya filter. Filter alam bawah sadar itu namanya critical area, atau kalau dalam bahasa asingnya itu RAS, ya, reticular activating system, sistem aktivasi yang bisa mengaktifasi alam bawah sadar. Nah, ternyata ya, critical area itu hanya bisa diaktifkan dengan repetisi, pengulangan. Gini Bapak Ibu, coba dengarkan satu CD saya, satu episode sekali. Nanti dengarkan lagi 2 kali. Nah, ketika mendengarkan sekali, critical area yang menghubungkan alam sadar, pikiran sadar dengan pikiran bawah sadar itu masih kuat. Ya, masih kuat. Ternyata kalau repetisinya terus-menerus itu jebol. Kalau repetisinya yang baik, itu yang membuat pola-pola, nilai-nilai di alam bawah sadar menjadi sangat baik. Makanya harus dipahami, teorinya Sigmund Freud mengatakan bahwa pikiran itu gambarannya seperti bongkahan es yang ada di laut. Orang fisika mengatakan bongkahan es yang di laut itu umumnya hanya 12% yang terapung di permukaan. 88% itu tenggelam di laut. Jadi sebetulnya pikiran sadar itu cuman punya potensi membuat seseorang sukses 12%. Tapi alam bawah sadar itu yang memiliki potensi 88% untuk membuat seseorang sukses. Makanya orang sukses tidak ditentukan oleh ijazahnya. Karena ijazah cuma 12%. 88% adalah sikapnya. Dan sikap itu ada di alam bawah sadar. Nah, sikap, karakter, perilaku itu kan ada 2, ada yang negatif, ada yang positif. Betul nggak? Nah, sikap yang positif yang keluar tergantung pola-pola, ya, repetisi yang diprogramkan ke dalam pikiran alam bawah sadar. Jadi alam bawah sadar itu kalau diumpamakan komputer itu sebetulnya hard disknya, yang menyimpan semua memori, yang menyimpan semua file. Nah, masalahnya file-file yang diinstalkan ke hard disk itu file-file yang mana? File-file yang positif atau file-file yang negatif? Nah, 88% sukses ditentukan alam bawah sadar. Kalau alam bawah sadar diisi oleh file-file yang positif, repetisinya semuanya positif, maka lama-kelamaan perilaku kita akan menjadi positif. Saya kasih contoh sekarang. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mendengarkan CD saya, satu CD berulang-ulang. 1 kali mungkin sikapnya masih seperti itu. 2 kali masih seperti itu. 3 kali udah mulai, filter sudah mulai jebol. 5 kali tambah jebol lagi. Menusuk ke alam bawah sadar. Nah,
ketika file-file positif masuk di hard disk kita, di alam bawah sadar, semua memori itu ternyata bukan di otak kiri. Semua memori itu adanya di otak kanan. Nah, kalau memori sudah disimpan rapi di otak kanan kita, sebetulnya kalau kita tahu passwordnya untuk mengundang satu file, kan sebetulnya gampang untuk memunculkannya kembali. Dan file itu akan mewujud menjadi perilaku, karakter, sikap. Jadi sebetulnya orang-orang yang alam bawah sadarnya sudah dipotensikan, yang 88% itu punya potensi yang sangat besar sebetulnya untuk memiliki karakter yang hebat di semesta ini. Luar biasa. Ya. Berapa tadi? 12% di permukaan, 88% di situ. Nah, kita ini barangkali selama ini baru menggunakan 12%. Itu pun dari 12% yang di permukaan, baru 0, sekian persennya. Einstein saja, orang yang paling cerdas di semesta ini, baru menggunakan kecerdasan otaknya itu hanya 7%. Dan orang-orang yang lulusan S2, S3, ya, walaupun dia cum laude, rata-rata baru menggunakan kecerdasan hanya 0,1 sampai 1%. Bayangkan utus sekolah. Itu baru dari 12% kecerdasan intelektual. Nah, sekarang bagaimana kita bisa memberdayakan kecerdasan spiritual yang di otak kanan, yang ada di alam bawah sadar? Berarti kita harus mendobrak ras tadi, filternya, critical area-nya harus ditembus. Dengan repetisi, baik mendengar, melakukan yang baik-baik, lama-kelamaan akan terbentuk. Makanya tidak cukup mendengarkan ceramah saya sekali. Makanya kalau tidak direkam ceramah seperti ini, nanti habis ini juga lupa. Tadi Pak Saiful ngomong apa ya? Nah, dengan adanya rekaman nanti ada proses pengulangan. Nah, repetisi itu yang paling penting. Yang sedang saya bangun adalah membangun pola-pola yang baik untuk agar softwarenya di alam bawah sadar bagus. Sehingga nanti akan muncul karakter-karakter yang bagus. Perlahan tapi pasti, sebenarnya saya sedang membangun karakter. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, ada seorang ahli ekonomi Itali, namanya itu Pareto. Saya baca tentang Pareto ini karena apa? Ini lahir jadi ahli ekonominya aja tahun 1892. Bapak Ibu waktu itu ada di mana? Waktu tahun 1892 ada di mana? Harusnya udah tahu, harusnya. Nah, itu Pareto, ahli ekonomi Prancis, ahli ekonomi Itali, melakukan satu penelitian tentang ekonomi di Inggris. Nah, hasil penelitiannya terkenal dengan penelitian pola 80-20. Ini penting nih, harus tahu nih. Walaupun ini ilmunya ilmu tahun 1892, tapi menurut saya ini luar biasa. Dan saya akan sosialisasikan di tahun 2014. Rumusnya rumus 80-20. Hasil penelitian pertama beliau apa? Ternyata hanya 20% orang Inggris yang punya uang 80%. Ngerti? Beliau kemudian nanam pohon kacang, dan beliau mendapatkan penelitian baru lagi dari pohon kacang. Ternyata hanya 20% dari pohon kacang yang ditanam memiliki 80% kacang beneran. Ngerti nggak? Yang lain ada kacangnya, cuman tidak begitu. Saya jadi mikir baca penelitiannya Pareto ini. Ternyata ketika saya mengumpulkan nilai mahasiswa, ini saya udah ngajar dari tahun 90. Berarti harusnya saya sudah dapat Satya Lencana 20 tahun harusnya. Saya kumpulkan nilai, mengejutkan itu penelitian Pareto. Ternyata yang dapat A dan B dari mahasiswa saya itu selalu sekitar 20%. Artinya kalau pakai rumus Pareto, hanya 20% dari mahasiswa saya yang mengerti dari 80%. Ngerti maksud saya?
Dari 100% yang saya ajarkan pada mahasiswa itu, yang bisa nangkap 80% itu hanya 20%. Coba perhatikan. Jadi nilai A dan B tidak pernah lebih dari 20%. Karena saya kalau periksa nilai mahasiswa, saya tidak pernah lihat namanya. Mau tidak lulus 10 kali, nggak pernah ada, aduh kasihan udah 10 kali nggak lulus. Nggak. Saya selalu tutup, ya. Saya tidak mau. Pokoknya saya pakai statistik. Dan yang mengejutkan, penelitiannya Pareto berlaku di kelas saya. Hanya 20% dari mahasiswa saya yang bisa mengerti yang saya ajarkan 80%. Kan jadi 100%. Luar biasa ini. Jadi jangan-jangan hanya 20% dari jamaah saya semua yang bisa mengamalkan yang saya ajarkan 80%. Ini belum saya teliti. Tapi kayaknya pas kayaknya. Kayaknya pas. Jadi kalau gitu di kelas ini juga berlaku, ya. Dari semua orang yang hadir di kelas ini mungkin hanya 20% yang bisa menyerap 80% ceramah saya. Semoga termasuk yang 20%. Jadi penelitian berikutnya apa? Hanya 20% dari semua orang yang membeli CD saya yang mengamalkan 80% ilmu yang saya ajarkan. Dan ternyata setelah saya meneliti makanan yang saya makan, kan sekali-kali suka makan yang enak. Sekali-kali terus terang aja saya tidak mau makan yang enak terus-terusan. Saya sekali-kali aja kalau disuguhi. Masalahnya disuguhinya kan tiap hari saya ini. Tapi saya berani mengatakan hanya 20% dari semua makanan yang saya makan mengandung 80% lemak. Jadi Bapak Ibu juga dapat penelitian. Ternyata hanya 20% dari semua makanan yang kita makan, yang 80% sehat. Bayangkan berarti kita banyak makan yang tidak sehatnya 80%. Dalam 80% pasti terkandung 20% saja yang sehatnya. Dari maksud saya. Silakan rumus ini dipakai terus menerus. Karena ini rumus Pareto yang luar biasa. Dari situ saya ekstrapolasi terus, benar itu. Kok 20 tuh selalu bermain dengan 80. Jadi artinya kalau saya ngajar 100%, tidak mungkin ada yang bisa menangkap 100%. Gitu. Makanya yang dapat menangkap 80% itu sudah A nilainya. Itu. Makanya hanya 20% dari mahasiswa saya yang bisa menangkap 80% yang saya ajarkan. Jadi kalau umpama suatu saat semua jamaah saya ini yang mengamalkan hanya 20%, itu sudah memenuhi rumus Pareto. Itu udah luar biasa. Jangan-jangan hanya 20% umatnya Nabi Muhammad yang bisa mengamalkan 80% ajarannya Nabi Muhammad. Bisa jadi, bagus gak itu? Bagus, 20%. Ya, hanya 20% anak-anak kita yang menjalankan 80% nasihat-nasihat kita. Silahkan dipakai selanjutnya. Hanya 20% teman arisan kita yang 80% menjalankan aturan-aturan arisan. Silahkan nanti diselidiki, kayaknya benar deh. Benar ya? Benar. Ini rumus Pareto ini luar biasa. Tapi kalau Bapak Ibu baca artikel Pareto cuman lewat, pernah ada orang namanya Pareto pernah bikin rumus 80-20 tapi nggak diulik, nggak akan, untung aja saya ulik dulu baru saya sampaikan. Ya, jadi oleh karena itu sekarang nggak usah khawatir. Hanya 20% dari tetangga kita, ya, yang 80% tidak pernah bikin keributan. Ya. Jadi kalau gitu hanya 20% dari orang yang mengatakan pedomannya Quran
Yang 80% barangkali mengamalkan Quran. Bagus nggak? Sekarang kesimpulannya apa? Kalau begitu, ngapain kita mikirkan yang 80%? Kita fokus saja sama yang 20%. Betul nggak? Supaya kita kan terbatas nih kemampuannya. Sebetulnya bagi saya rumus Pareto itu bukan 20-80. Menjadi tidak penting lagi. Bagi saya adalah saya disuruh untuk menjadi bijaksana, memilih mana yang saya katakan, mana yang saya pikirkan, mana yang saya lakukan, daripada saya melakukan semuanya tapi enggak penting. Betul enggak? Jadi kalau sekarang saya bikin rumus untuk saya hanya 20% ya dari rencana hari ini yang bisa saya jalankan 80%. Bisa jadi kayaknya rumus saya dengan rumus ibu bapak sama. Betul nggak? Nah, kalau begitu lebih bagus kita berfokus pada yang 20%, tapi sungguh-sungguh. Itu yang akan menyebabkan 100%. Ngerti maksud saya? Sekarang kalau hobinya semua olahraga, kayaknya pilih aja yang olahraga betul-betul menyehatkan. Makanya harus pergi ke BKOM, dites dulu olahraga apa yang paling cocok untuk saya. Kan gitu. Dari semua olahraga. Ya, badminton senang, ini senang, semuanya dilakoni. Padahal hanya 20% dari semua pilihan olahraga yang 80% menyehatkan. Makanya pilih aja. Kalau untuk kita nih yang sudah usianya di atas 17, kayaknya olahraganya jangan berat-berat. Betul enggak? Baru ngangkat barbel 2 ons aja udah cangkel. Mengerti Bapak Ibu? Luar biasa. Nah, sekarang sebetulnya gini. Buat apa kita ngaji kayak gini? Sebetulnya kan kita ngaji ini pada dasarnya ingin membangun pola-pola, software-software di alam bawah sadar kita. Pola-pola yang bagus, yang keluar secara automatically saat kita berhadapan dengan situasi yang sulit sekalipun. Betul nggak? Sehingga kita tetap berada dalam situasi yang stabil. Ngerti maksud saya? Berarti kan softwarenya harus bagus. Berarti hard disknya juga harus bagus. Memorinya harus cukup. Bagus juga ya, Allah menciptakan yang namanya filter antara pikiran sadar dengan pikiran bawah sadar. Nah, kalau begitu, filter ini luar biasa kan? Bayangkan kalau semua masuk ke alam bawah sadar. Dan semua ada di memori kita. Betul nggak? Waduh, berbahaya itu. Kenangan masa lalu yang sangat-sangat menyeramkan terus-menerus akan menghantui kita. Nah, sebetulnya di alam bawah sadar pun tidak ada yang permanen. Karena ternyata Allah menciptakan alam bawah sadar itu pakai yang disebut dengan software edit. Percaya atau tidak? Jadi sebetulnya sekarang Bapak Ibu ingin melakukan perbaikan dalam hidup, coba dilihat ya pola-pola apa di alam bawah sadar, file-file yang mana yang telah membuat kerugian tindakan kita sehingga orang lain tidak nyaman dengan kita. Sebenarnya kita tahu. Kalau begitu tidak ada yang permanen, berarti masih bisa diedit. Bahkan bisa jadi sebetulnya Tuhan sudah menciptakan software khusus untuk memformat. Supaya kosong. Bisa jadi. Kalau kita ini kan selama ini bergaul dengan pikiran yang salah, beban yang salah, belenggu-belenggu yang salah, cara memandang sesuatu yang salah, dan itu terpola di alam bawah sadar kita. Itu kan bahaya. Makanya kenapa kemudian lahir para hipnoterapis. Sebetulnya tujuan utamanya adalah mereka hadir ke semesta ini untuk mempola, agar pola-pola yang ada di software alam bawah sadar kita tuh yang baik-baik. Saya sebenarnya dari tadi pagi sampai sekarang ngomong hipnoterapis bukan? Hipnoterapis, cuman saya tidak pengumuman aja saya sedang menghipno Bapak Ibu. Ini hipnoterapis udah canggih. Karena Bapak Ibu tidak merasa sedang dihipnoterapi dari tadi. Betul nggak? Coba kalau dari tadi saya akan hipno Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti akan menolak sebagian. Tadi udah aja menyerah. Yes, itu saya banget kan gitu. Yes, saya akan rubah. Makanya sebetulnya kuncinya nih,
Jangan sekali-kali ibu bapak mengatakan saya akan mencoba kalau sudah selesai mendengar ceramah saya, tapi saya akan melakukannya. Ulangi. Jangan mengatakan saya akan mencoba, tapi saya akan melakukannya. Ganti kalimatnya yang lebih tegas. Ada orang ngajak bisnis, ya saya akan coba. Belum tentu, tapi saya akan melakukannya. Kata saya akan itu harus ditetapkan di dalam batin kita. Saya akan. Karena kalau saya akan diulang-ulang jadi repetisi di alam bawah sadar kita, itu juga yang kemudian akan mendorong semangat kita. Betul nggak? Suka nggak Bapak Ibu menyemangati diri sendiri? Ayo semangat, suka gitu? Langsung semangat nggak? Langsung. Nanti suatu saat saya akan ajak Bapak Ibu untuk belajar ya meditasi, relaksasi yang lebih dalam, sehingga setelah kita relaksasi kita merasakan imajinasi kita seperti sudah nyata terjadi dalam kehidupan kita, dan kita mendapatkan kenyamanan yang sangat luar biasa. Jadi Quran pun mengajarkan itu, dan itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu, kita teruskan lagi. Sampai mana tadi? 142. Dan telah kami janjikan kepada Musa sesudah berlalu waktu 30 malam. Ulangi, 30. Angkanya berapa? 3 dan 0. 3 itu apa? Nabi Muhammad aja tinggal di Gua Sur 3 hari 3 malam. Angka 3 itu dalam Islam luar biasa. Di Quran surat Al-Maidah Allah mengatakan laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Kafirlah orang-orang yang mengatakan Allah salah satu dari yang 3. Muncul kata 3. Berarti 3 ini kan harus 1. Apa yang 3? Yang 3 itu kan unsur pembangun ruh. Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insani. Kita akan merasakan tauhid yang sebenarnya kalau kita sudah bisa kosong. Sekarang kenapa harus disempurnakan dengan 10? 10 itu kan 1 dan 0. 1 dan 0 itu angka biner. Kalau dalam elektronika disebut angka digital. HP Bapak Ibu tidak mengenal setengah, cuma mengenang yes or no. Hidup atau mati. Kalau HP-nya setengah mati kan error. Makanya coba lihat orang-orang yang setengah mati hidupnya. Hidup takut, mati takut. Setengah mati kan hidupnya. Pasti error. Ada orang setengah ikhlas. Error pasti ikhlasnya. Ada orang setengah berani. Error pasti beraninya. Hidup itu harus terkuantisasi. Yes or no. Yes itu 1. No itu 0. Itu yang kemudian menjadi angka luar biasa. Kalau 1 dibagi 0, itu dapatnya besar sekali. Ayo, lakukan sesuatu 0. Kalau memberi seperti matahari. Matahari itu melakukan yang 1 0. Begitu 1 dibagi 0, tak berhingga. 1 dibagi 0, hasilnya tak berhingga. Besar sekali. Itu yang disebut dengan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Ternyata 1 dan 0 lambang dari la ilaha illallah. La ilaha itu 0, illallah 1. Ayo buktikan. Begitu kita merasa tiada, Allah akan ada. 0 dan 1 bukan? Begitu kita ya, maka Allah akan menampakkan kebesarannya. 0 dan 1. Coba, begitu Bapak Ibu merasa besar, Allah menjadi kecil. Begitu Bapak Ibu merasa ada, Allah menjadi tidak ada. 1 dan 0. Ternyata 1 dan 0 kalau digabungkan jadi angka yang sempurna. Namanya 10. Betul enggak? Jadi harus disempurnakan. 3 dan 0 disempurnakan dengan 1 dan 0. Dapatnya apa? 4 dan 0. 4 kan kesempurnaan agama Islam. Kalau sudah 4 sudah sempurna. Syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat, sidik, amanah, fatonah, balagoh. Betul enggak? 0 itu adalah 0. 0 itu melambangkan keikhlasan. Kalau orang sudah mencapai 4 dan 0, sempurna. Coba lihat, orang-orang yang sudah benar syariatnya, benar tarikatnya, benar hakikatnya, benar ma'rifatnya, apa yang terjadi? Bijaksana. 0,
tidak menilai, tidak menghukum, ya, tidak jadi pengamat. Awas, saya tidak mengizinkan putra-putra saya jadi pengamat. Tidak saya izinkan. Karena nanti kalau ditanya pasti menjawab. Ketika menjawab pasti ngomongin orang, atau ngomongin institusi, atau ngomongin apa saja yang tidak tahu. Karena kalau sudah disebut pengamat, kan dia sedang memposisikan diri sebagai orang yang tahu. Walaupun tidak tahu, berusaha untuk sok tahu kan. Hati-hati. Makanya kita melihat ada orang yang hari ini mengatakan A, besok minta maaf. Karena bukan itu yang saya maksud. Nah itu. Karena itu lahir dari apa? Lahir dari situasi yang mendesak dia untuk memposisikan dia di situ menjadi berbahaya. Yang enak itu jadi orang sederhana dan biasa. Ya. Kalau nanti Bapak Ibu jadi ada yang jadi orang besar ya, diwawancarai. Jangan ketika ada kamera langsung berubah cara tampilannya. Biasa aja. Lebay up. Jadi orang yang sederhana itu menjadi luar biasa, ya. Bicara apa adanya, yang kita lakukan, yang kita lakoni itu menjadi luar biasa. Karena ternyata kesederhanaan itu adalah justru ya sesuatu yang luar biasa. Baik, saya teruskan. Di ayat ini berikutnya apa? Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Jadi mengerti kenapa kalau saya ngasih amalan selalu 40 malam. Dan berkata Musa kepada saudaranya Harun, ya, apa yang dikatakan? Gantikanlah aku, ya, dalam kaumku dan perbaikilah. Dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan. Musa, Harun, ya masih ada di dalam diri kita juga. Makanya coba lihat ayat yang selanjutnya. Sudah kenal ayat ini kan? Sudah kenal ayat ini? Al-A'raf 143. Dan tatkala Musa datang pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan berfirman kepadanya, berkatalah Musa, ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu. Ya kan? Ini kan. Ini permintaan utamanya Nabi Musa. Tuhan berfirman, kamu sekali-kali tidak akan sanggup melihatku, tapi lihatlah gunung ini. Ya, di sini terjemahnya bukit. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, maka ya jika ia tetap di tempatnya, niscaya kamu dapat melihatku. Jadi enggak Nabi Musa melihat Tuhan? Jadi. Ya. Tatkala Tuhan yang menampakkan diri, ya, di puncak kesadarannya Musa, di gunungnya Musa. Apa yang terjadi? Gunung itu hancur luluh. Makanya semua Quran yang cerita tentang kiamat pasti cerita gunung yang hancur luluh. Iya, gak ingat, ya, gak ingat dengan kesadaran puncaknya. Itu hancur luluh gunungnya. Dan Musa jatuh pingsan. Pingsan yang dimaksud di sini adalah tidur sesuai dengan bahasa surat Al-Kahfi. Ketika Ashabul Kahfi masuk ke dalam gua, tidur. Gak ingat apa-apa yang di dunia ini. Makanya cocok dengan Quran surat Ar-Rahman, kullu sa'in halikun illa wajahu. Segala sesuatu hilang musnah, yang nampak cuma wajahnya. Koheren kan? Nah, kalau sudah memahami ayat-ayat seperti itu, apalagi yang kita ragukan, karena semuanya koheren. Walaupun bahasanya kelihatan beda-beda. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertaubat kepada engkau, dan inilah awal aku beriman. Saya tanya Bapak Ibu, sudah bisa mengalami ayat ini? Sudah? Alhamdulillah. Ya, kalau sudah bisa mengalami ayat ini, berarti bersyukur. Kita sudah tidak cerita Musa yang itu, tapi kita menjadi Musa yang sekarang. Enak kan? Daripada cerita Musa yang itu takut salah. Lebih bagus kita jadi Musa yang hari ini. Mengalami Musa, bukan menceritakan Musa. Coba lihat ayat berikutnya. Ayat yang ke-144. Inilah, tolong Bapak Ibu lihat ayat ini dengan sungguh-sungguh. Allah berfirman, hai Musa. Siapa yang dihaikan sini? Musa. Musa yang mana yang dihaikan? Musa yang tadi, yang minta melihat Tuhan. Kemudian Tuhan bertajali kepadanya di puncak kesadarannya.
Sampai dia itu hancur gunungnya. Sampai dia tidak ingat apa-apa yang ada di dunia ini. Musa yang sudah mengalami rasanya Islam. Musa yang sudah menjadi muslim. Yang sudah pasrah total kepada Allah. Musa yang sudah siap mati. Ini Musa yang dihaikan di ayat ini. Apa berikutnya? Sesungguhnya aku memilih kamu. Luar biasa. Luar biasa ya. Dan kamu dan manusia yang lain untuk membawa risalahku. Jadi sebetulnya apa yang Tuhan tampakkan, tajalikan di puncak kesadarannya Musa, itu yang disebut dengan risalahku. Ya, itu risalahku. Itu yang kemudian disebut ad-din. Itu yang kemudian disebut dengan agama dalam bahasa kita. Betul enggak? Makanya agama ya sering diartikan sebagai tata salira. Ngerti sekarang? Jadi kalau kita sudah beragama dari kecil tapi masih gampang marah, gampang kesel, berarti belum tata salira. Setuju? Jadi agamanya kemana? Taroswe dirinya lira. Dan untuk berbicara langsung denganku. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu. Awas. Apa yang diberikan Allah pada Musa? Yang tadi itu. Ya, yang ditunjukkan di puncak kesadarannya Musa. Yang kemudian itu disebut dengan risalah. Jadi risalah Allah yang paling sempurna, ya Allah itu sendiri. Ini perintahnya apa? Berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan padamu, dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Subhanallah. Ya, fakhud ma ataituka wa kun minasyakirin. Apa syukur? Syukur itu terbuka. Kebalikan dari kufur, kufur hanya tertutup. Berarti kita harus selalu dalam keadaan terbuka. 145. Dan telah kami tuliskan untuk Musa, ya, pada luh-luh, ya, dalam kurung Taurat. Karena kita tahu kitab yang diturunkan pada Musa namanya kitab Taurat, kan gitu, ya. Ya sebetulnya, ya itu tertulis apa yang ditunjukkan Allah kepada seorang hamba terekam nggak pada diri hamba? Sebenarnya tertulis di dalam ruhnya hamba itu. Ngerti maksud saya? Ngerti? Apa yang Allah pertunjukkan kepadamu, apa kau bisa mengingatnya? Bisa. Kalau bisa mengingatnya sudah tertulis itu, ya. Di mana? Ya di situ itu, ya, di dalam jiwamu, di dalam ruhmu menyatu, ya. Gitu. Itu luh-luh yang dimaksud. Itu kan bahasa mutasabihat. Segala sesuatu pelajaran dan penjelasan bagi segala sesuatu. Jadi kalau kita ingin tahu pelajaran yang sebenarnya tentang apa yang dialami Nabi Musa, penjelasan sebenarnya tentang apa yang kita rasakan seperti yang dirasakan Nabi Musa, ya di situ pelajarannya semua. Jadi kalau Bapak Ibu mencari tulisan lagi sekarang, sudah bukan zamannya lagi. Makanya tadi di ayat 157 kita sudah tahu Rasul adalah nabi yang ummi. Jangan terlalu banyak belajar tulisan. Ngerti maksudnya? Ya udah, banyak saja belajar ke sana. Karena nanti ada perintahnya di ayat ini. Ya. Maka kami berfirman, berpeganglah kepadanya dengan teguh dan suruhlah kaummu berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya. Nih saya kasih tahu, berpeganglah kepadanya yang teguh dan berpeganglah ya dengan sebaik-baiknya. Makanya konsep alam bawah sadar tadi tentang repetisi itu bisa membantu kita mendobrak filter kita sehingga kita memiliki sikap yang teguh. Pola-pola alam bawah sadar kita menjadi sangat positif, karakternya jadi bagus. Luar biasa. Nah, nanti aku akan memperlihatkan kepadamu negerinya orang-orang yang fasik. Sekarang saya mau tunjukkan.
ketika Bapak Ibu sedang fasik, ya, fasik itu berarti sedang di luar jalur, betul nggak? Apa yang Bapak Ibu bisa lihat tentang diri Bapak Ibu? Gelisah, betul? Tersiksa, terbelenggu, merasa hidup paling terbebani, tidak ada perasaan cukup pada diri kita, betul nggak? Makanya kata-kata cukup ini menjadi mahal bagi orang yang beriman. Padahal cukup itu merupakan suatu ruang untuk melihat bahwa apa yang Allah berikan pada kita begitu luar biasa. Jarang kan kita mengatakan cukup. Ayo Bapak Ibu ketika bisnis pernah bilang ya cukup, alhamdulillah. Pernah? Enggak, biasanya selalu kurang. Banyakan mana kita bilang kurang dengan kata cukup? Kelihatan sekarang. Sekarang saya anjurkan semua kita kalau perlu hilangkan kata kurang. Ganti semuanya dengan kata cukup. Karena kata cukup bukan pasif. Kata cukup bukan menyuruh kita untuk puas dengan apa yang kita miliki, tapi kata cukup membuka ruang untuk melihat bahwa apa yang kita miliki saat ini luar biasa. Saya kasih tahu, kata cukup yang saya ajarkan hari ini bukan menjadikan Bapak Ibu menjadi pasif. Tapi kata cukup artinya adalah membuka ruang dan kesempatan untuk melihat lebih lebar bahwa apa yang Allah sudah berikan pada kita itu sangat luar biasa. Ayo katakan dulu cukup. Setelah itu Bapak Ibu bisa melihat yang dikasih Allah ternyata luar biasa. Makanya syukur itu sebetulnya kata-kata yang paling pas dalam bahasa Indonesianya ya cukup. Jadi ada tugas baru mulai hari ini apa? Berhenti ngomong kurang. Semuanya cukup. Good. Oke, ayat 146. Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar. Jadi kalau ada orang yang berpaling ya dari apa yang dibawakan oleh Musa, ya itu karena dia sombong. Orang sombong biasanya sulit mendengarkan orang lain. Betul nggak? Gitu. Jadi tanda-tanda berpaling itu sombong. Dari tanda-tanda kekuasaanku. Mereka jika melihat ayat-ayatku, mereka tidak beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak mau menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus menempuhnya. Yang demikian itulah karena mereka mendustakan tanda-tanda kami. Dan mereka selalu lalai padanya. Yang paling berbahaya di muka bumi ini apa? Orang yang sedang berjalan menuju Jakarta dan dia merasa sedang menuju Jakarta, padahal dia sebetulnya sedang jalan menuju Surabaya. Itu yang paling berbahaya. Merasa dia sedang menuju Allah, padahal dia sedang menjauhi Allah. Itu yang paling berbahaya. Kalau tidak diingatkan, kalau tidak ada yang mengingatkan, itu sebabnya belajar spiritual harus pakai guru. Dan orang-orang yang mendustakan tanda-tanda kami, mendustakan akan menemui akhirat. Kapan menemui akhirat? Nanti atau sekarang? Sekarang. Kalau sekarang tidak kenal akhirat, nanti begitu kita ketemu akhirat yang itu juga nggak kenal. Ya, kenali akhirat dari sekarang. Sing bisa nganyang kapageto mati sak jeroning urip. Ti ayeuna atuh. Kedah kenal pieuweuheun. Ya. Jadi semua orang juga kalau ditanya percaya akhirat, percaya. Kapan? Nanti. Padahal kita harus tahu akhirat dari sekarang. Kalau harus yakin akhirat ada, berarti kita harus membuktikannya. Kalau akhirat ada dari sekarang. Nah, segala hal yang berurusan dengan urusan-urusan ruhaniah, itulah urusan-urusan akhirat. Dan sekarang kita sudah bisa menyatakannya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Begitu berfokus pada akhirat, ternyata dunia ikut. Begitu berfokus pada dunia, dua-duanya nggak ikut. Betul nggak? Ayo, luar biasa. Ya, ayat 148. Dan kaum Musa, setelah kepergian Musa ke Gunung Tur, ya, membuat perhiasan-perhiasan mereka, anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Kalau kita dengar cerita ini di Quran surat Al-Baqarah udah banyak. Al-Baqarah itu kan sapi betinanya. Anak lembu itu apa?
Anak lembu itu anaknya sapi betina. Bahasa hakikatnya segala sesuatu yang berurusan dengan urusan-urusan jasmaniah. Nah, itu yang suka memalingkan, ya. Ya, padahal Nabi Musa sudah pergi ke gunung. Betul nggak? Yang suka memalingkan kita juga setelah pergi dari gunung kan begitu turun apa? Begitu turun dari gunung yang suka menggoda kita apa? Pasti urusan anak lembu. Setuju? Tuh, anak sapi. Perlu saya jelaskan anak sapi? Ya, hobi, pekerjaan, rumah bisa jadi anak sapi. Betul nggak? Suami, istri, anak, suatu saat juga bisa jadi anak sapi dalam tanda kutip. Itu yang suka membelenggu kita. Ya, apakah mereka tidak mengetahui anak lembu itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak dapat menunjukkan jalan kepada mereka? Mereka menjadikannya sesembahan dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Udah naik gunung masih tetap juga ngurusin anak lembu. Asik ya bahasa Quran. Dan setelah mereka sangat menyesali perbuatannya dan mengetahui bahwa mereka telah sesat. Nah, kenapa mereka sesat? Karena tergoda oleh urusan anak sapi tadi. Ya, mereka pun berkata, sesungguhnya jika Tuhan kami tidak memberi rahmat kepada kami dan tidak mengampuni kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang merugi. Tapi rahmat Allah lebih luas dari kesalahan-kesalahan kita. Ya, kalau kita mau balik, ayo jangan terlalu banyak bikin anak lembu. Ya. Ayat 150. Dan tatkala Musa telah kembali kepada kaumnya dengan gusar, berkatalah dia, alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan sesudah kepergianku. Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu? Dan Musa pun melemparkan luh-luh yang tadi, apa yang didapat, yang dicatat, yang dialami oleh Musa, dan memegang kepala saudaranya sambil menariknya ke arahnya. Jadi si kepala saudaranya itu ditarik lagi oleh Musa. Harun berkata, hai anak ibuku, sesungguhnya kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir-hampir mereka membunuhku. Sebab itu janganlah kamu menjadikan musuh-musuh gembira melihatku, dan janganlah kamu memasukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Jadi sebetulnya saudaranya Musa ini diberi pengalaman lebih oleh Musa. Supaya apa? Supaya fokus dia pada anak-anak lembu itu tidak keterusan. Lalu dibagi pengalaman baru. Makanya kalau sudah kejauhan, kayaknya perlu ditarik lagi sama saya. Perlu ditarik lagi. Kalau perlu ditarik lagi, saya tarik lagi. Ya, selama saya ada waktu, Bapak Ibu juga ada waktu, kita dipertemukan dalam majelis yang pas. Oke, nggak masalah. Ya, rasanya Pak sulit sekali saya dapat pengalaman itu. Kalau jauh dari Bapak, udah dekat-dekat saya aja. Tarik-tarik. Di sini juga Nabi Musa juga terpaksa harus menarik kepalanya. Betul nggak? Iya. Untuk apa? Untuk melemparkan luh-luh tadi. Ngerti maksud saya? Gini. Bagaimana saya bisa mengajarkan apa yang saya alami kepada Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu tidak mau menjalankan metode yang saya jalani. Ngerti maksud saya? Kan di dalam dirinya Nabi Musa itu sudah ada luh-luh yang tadi, yang dicatatkan Tuhan pada Nabi Musa. Nah, yang dialami, yang dirasakan oleh Musa di dalam luh-luhnya itu kan ingin juga dirasakan oleh para saudaranya. Ngerti maksud saya? Berarti si saudaranya itu harus diajak untuk menempuh metode yang sama seperti yang dijalani oleh Musa. Lalu luh-luhnya kan akan dicatat sendiri nanti, ya sesuai dengan pengalamannya. Paham? Kalau ayat ini baca sendiri kan puyeng ntar. Diajarin sama saya aja puyeng. Apalagi baca sendiri. 151. Musa berdoa, Rabbig firli wali akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Jadi ketika Musa tadi memeluk, ditarik lagi kepalanya, ya, ngerti ya? Dipeluk lagi sama Musa supaya mengalami pengalaman
Luar biasa ya Quran ya. Apa doanya? Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku. Karena si saudaranya Musa ini kesalahannya apa tadi? Kebanyakan ngurusi itu anak sapi. Nah loh, teu oleh riweuh. Mau ngaji, aduh gimana ya itu anak sapi. Mau nutup warung aja gak berani. Terlalu percaya kalau warung itu adalah sumbernya rezeki. Padahal siapa tahu kalau ngaji ntar warungnya juga dapat uangnya lebih banyak. Kalau Allah mau ngasih mah gampang, betul nggak? Cuman kita suka tidak percaya sama Allah. Hanya Nabi Musa luar biasa. Rabbik firli wali akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Jadi kalau Musa ini kan sebagai seorang guru yang membawa para kaumnya, betul nggak? Ya ketika kaumnya udah terlalu jauh, ditarik lagi, dikasih doanya ini, ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku. Wali akhi, ya. Makanya kalau kita pergi ke Mekah kan, kalau kita ingin orang Arab itu baik dikit lah, ya akhi, itu saudaraku, langsung rada bager. Tapi tetap kalau nawar mah tara dibere. Ya, akhi, ya, atau ya habibi, wahai orang yang aku cintai. Tapi jangan kalau itu mah lagi perempuan bahaya. Akhi aja. Wali akhi wa adkhilna fi rahmatika, dan engkau adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Luar biasa ya. Doa seorang guru tuh seperti itu pada anaknya. Bagaimanapun sibuknya anaknya dengan anak sapinya, tetap didoakan. Luar biasa. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku, masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau. Luar biasa. Wa adkhilna fi rahmatika, tetap ingin dalam rahmatnya. Makanya tidak boleh ya seorang orang tua walaupun kesel sama anaknya, doanya gak bagus, gak ada di Quran. Apalagi seorang orang tua bilang, karena kamu keterlaluan, saya tidak akan memaafkan kamu. Orang tua macam apa yang kayak gitu? Seorang guru dengan murid seperti ayah dengan anak-anaknya. Makanya seorang guru seburuk apapun muridnya pasti tidak akan membuangnya. Karena perintah Quran. Ya, pasti. Yang baik alhamdulillah, yang kurang baik juga alhamdulillah, berarti gurunya belum bisa mendidik. Kalau muridnya yang salah itu komandannya. Ya kalau bapak ibu nggak maju ngaji, yang salah saya. Pasti. Udah pasti itu. Karena metode mengajar saya yang kurang baik barangkali, sehingga nggak diturut. Kan sudah ada rumusnya 20-80. Jadi Pareto itu menenteramkan saya. Setelah baca artikelnya Pareto, saya tentram. Awalnya saya agak gelisah sedikit. Kok murid-murid saya ini banyak juga yang masih gelisah gitu ya. Rupanya kata Pareto, hanya 20% dari muridmu yang mengamalkan 80% dari ajaranmu. Jadi setelah Pareto ngomong gitu, saya tenang. Oh, 80%. Lalu saya hitung pas lagi 20%. Luar biasa ya, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu, setelah saya jelaskan ayat-ayat kayak gini, seneng gak? Senang, syukur, betul gak? Karena kata Allah, kamu telah aku pilih untuk mewarisi sesuatu yang besar. Itu adalah risalahku. Kunyaku besar, risalahku. Ya, jadi ajaran Allah itu ternyata ajaran yang dikasih Allah secara langsung, lalu tertanam menjadi karakter yang membangun pola-pola software di dalam alam bawah sadar kita, yang memunculkan karakter kita menjadi karakter yang lebih baik. Ternyata saya tidak bisa menyelesaikan sampai 160. Tapi tadi yang 157-nya sudah kita kupas sedikit. Semoga yang kita bicarakan hari ini menjadi berkah untuk kita semua. Dan ilmu yang Allah berikan pada kita diberi kesempatan untuk menjadi yang 20% saja. Masuk yang 20%, yang bisa mengamalkan 80% walaupun tidak 100%. Terima kasih atas segala perhatiannya.
Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.